Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Kemudian yang berikutnya yang sedang viral ini siapa? Syekh Ali Jabir. Saya menemani beliau dari tadi malam sampai tadi sore. Jadi sebelum kemarin ini dari rumahnya juga ganti baju di mobil. Tadi malam saya juga temani beliau. Jadi beliau kemarin sampai sore sampai rumah langsung live di beberapa televisi. Kemudian malamnya ada tamu. Saya dampingi beliau. Tamu yang pertama Menko Polhukam datang kunjungi beliau. Tamu yang kedua utusan dari Wakapolri temui beliau. Tadi datang tamu dari Pak Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR, juga KSP, Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko juga datang. Saya tinggalkan beliau tadi, masih ada tamu yaitu dari BNPT dan akan datang lagi dari Pertamina. Insya Allah juga kalau tidak ada halangan malam ini Pak SBY juga mau datang kunjungi beliau. Kejadiannya hari Ahad malam itu saya lagi ngisi pengajian di Klender. Lagi isi pengajian di Klender biasa seperti ini, habis maghrib sampai isya. Di sana kajiannya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu sudah berjalan sekian lama di daerah Klender. Selesai kajian isya, ketika menunggu waktu isya, saya lihat handphone saya ada ratusan telepon miss call masuk ke handphone saya. Ada apa ini? Banyak masuk telepon. Kalau WA jangan ditanya sudah berapa ribu WA masuk. Dan di handphone saya ini ada 3.000 nomor. Macam sampai saya lihat semua isinya di WA pertanyaan tentang kabar Syekh Ali. Dan saya cek pertama kali yang nelfon saya adalah sekretaris pribadinya yang dampingi beliau. Saya langsung telepon balik. Ada apa? Disitulah saya mendapatkan kabar bahwasanya Syekh Ali Jabir ditusuk, ditikam. Jadi perlu diketahui bahwasanya Syekh Ali Jabir ini selama tahun 2020 itu ada program dakwah di 1000 titik. Sampai saat ini sudah 700 titik. Nah, kita berharap sampai akhir tahun
lengkap 1000 titik, tapi kita belum tahu nih karena ini pandemik ya, karena pandemik. Di 2020 itu 1000 titik. Nanti 2021 bikin lagi 1000 titik. Nah, salah satunya wilayah Lampung. Wilayah Lampung itu sudah dari berapa hari yang lalu. Hari Sabtu itu sudah berapa titik, Minggu itu berapa titik. Nah, di Minggu itu ketika kejadian itu hari Minggu itu, hari Ahad itu sudah waktu yang ketiga, titik yang ketiga di hari Ahad. Pagi ada, siang ada, sore ada, malam bakal ada. Biasanya satu hari itu bisa 4 sampai 5 titik biasanya. Nah, di waktu sore itu ada sebelum ceramah dimulai, ya, ada anak disuruh maju untuk dites bacaan Qur'annya. Karena programnya cuma satu sebenarnya, programnya mencetak penghafal Quran 1 juta penghafal Quran di seluruh Indonesia. Programnya itu. Saya cukup tahu karena saya kan ketua yayasan. Ketua yayasan Syekh Ali Jabir ya saya ini, ketua yayasannya. Kemudian setelah itu belum mulai ceramah, anak itu dites bacaannya sama Syekh Ali, terus Syekh Ali tanya, kamu mau hadiah apa? Anak itu ditanya sama Syekh, mau hadiah apa? Bingung, ini anak ditanya mau hadiah apa, bingung. Kata Syekh Ali, kamu tanya sama ibu kamu. Turun dia tanya ke ibunya, terus naik lagi ke atas. Dia bilang mau hadiah sepeda. Mau hadiah sepeda. Syekh Ali tanya, kamu bisa naik sepeda? Gak bisa. Kenapa minta hadiah sepeda kalau belum bisa naik sepeda? Coba tanya lagi sama ibu kamu mau hadiahnya apa. Turun lagi dia ke bawah, nanya sama orang tuanya. Naik lagi ke atas, mau hadiah umroh. Naik nih minta ini umroh. Nah, Syekh Ali langsung bilang, ayo sekarang mari kita syuting, kata Syekh Ali. Mana handphone kamu, kata Syekh Ali, mau divideokan sama Syekh Ali. Mau saya ini anak lulus diuji dan bakal diberikan hadiah umroh, mau di syuting. Ketika mau di syuting, handphone ibu anak ini datanya full. Datanya tidak bisa, handphonenya sudah kebanyakan data, jadi tidak bisa ngerekam. Akhirnya Syekh Ali mengatakan, tolong yang punya handphone, tolong bantu untuk ngerekam saya dengan anak ini sebentar. Ketika Syekh Ali ngomong begitu, datang dari depan itu laki-laki kecil itu, umur sekitar 20-an tahun, lari dia ke atas dan langsung menyerang. Ya. Jadi Syekh Ali itu sebenarnya posisi duduknya tuh waktu dia diserang, dia refleks begini. Ketika dia refleks begini, sehingga bahunya agak sedikit naik, jadi kena di sini. Kalau posisi dia duduk tetap duduk seperti semula, bisa leher, bisa dadanya yang kena. Jadi ketika dia refleks, jadi bahunya kena tertikam. Dengan pisau badik itu yang masuk ke dalam sekitar 7 cm. Dan menurut cerita Syekh Ali ke saya, itu dicabut. Ketika dicabut, anak itu berusaha untuk cabut untuk melakukan mau cabut. Ketika mau cabut, lepas, gagangnya lepas, patah. Pisaunya tertancap di sini. Jadi dikeluarkan sendiri sama Syekh Ali. Jadi ketika itu Syekh Alinya bangun berdiri, dorong anak itu agak terhempas dia, kemudian langsung dia diamankan oleh jamaah pengajian. Jamaah pengajian pada waktu itu banyak yang sudah mulai main hakim. Dan bisa dilihat di video itu bagaimana Syekh Ali berusaha untuk melerai. Jangan. Karena Syekh Ali yang berusaha untuk melindungi anak itu. Jangan dimain hakim sendiri. Bahkan ada di antara mereka berusaha tarik kakinya, mau diseret kayak seret karung begitu. Saya bilang jangan, nggak boleh. Amankan, serahkan dia kepada kepolisian.
Disitulah sebenarnya memang kita umat muslimin menunjukkan akhlak kita. Jadi akhlak kita itu, kesantunan kita itu akan diuji pas saat kita sedang emosi, pas saat kita sedang berada dalam keadaan yang terjepit. Disitulah baru kelihatan. Tapi kalau modal sedang biasa-biasa, kita tunjukkan akhlak kita, itu biasa. Tapi ketika kita memang wajar untuk emosi, untuk marah, kemudian kita mampu menunjukkan akhlak mulia, itulah sesungguhnya akhlak yang mulia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya apa ini? Pasti semua kejadian ada hikmahnya. Hikmah yang pertama, bahwasanya medan dakwah dari waktu ke waktu semakin keras. Ya, semakin keras. Yang kedua, para dai sedang diuji tentang istiqomahnya mereka. Pasti. Karena bisa jadi ada orang yang akhirnya jadi takut untuk berdakwah karena kejadian ini. Tapi yang menarik adalah setelah dibawa ke rumah sakit, itu Syekh Ali dijahit. Darahnya banyak sebenarnya, kayak waktu itu nggak kelihatan karena dia pakai baju warna hitam. Dibawa ke rumah sakit, lukanya cukup dalam, itu jahitannya 6 di dalam, 4 di luar. Disuntik dulu karena khawatir itu ada pisaunya mungkin tidak steril dan lain sebagainya. Disuntik dulu, disuntik, dikasih obat harus dia minum, lalu dijahit 6 jahitan di dalam, 4 jahitan di luar, jadi 10 jahitan. Tadi siang saya di rumahnya, itu dia baru pulang dari rumah sakit Antam untuk di ronsen, karena memang perintah dari sana sebaiknya setelah sampai Jakarta di ronsen, ya, di ronsen agar ketahuan sampai ke tulang atau tidak. Alhamdulillah hasil ronsennya sudah keluar, tidak sampai ke tulang, aman. Bahkan besok beliau tetap akan berangkat ke Jember dan ke Malang, tetap safari dakwah besok. Tiketnya sudah ready, tinggal berangkat. Menunjukkan apa? Beliau mengatakan kalau seumpamanya saya tiba-tiba saya hilang, nanti orang akan berpikir macam-macam. Kasihan umat, nanti umat akhirnya mulai mengira-ngira, akhirnya lebih terprovokasi. Lebih baik saya tetap muncul, hadir di medan dakwah untuk menenangkan. Bahkan setelah kejadian itu di malam hari masih ada acara satu titik, beliau tetap datang isi. Ya, dengan tangannya sudah diperban, ya, tetap datang isi. Biar jamaah tenang, ya, biar jamaah tenang, biar tidak muncul banyak spekulasi. Ini yang terjadi pada beliau, dan banyak yang simpatik sama beliau, banyak yang menaruh perhatian, bahkan bukan hanya di Indonesia. Terakhir tadi masuk juga salah seorang imam di Masjidil Haram secara khusus, ya, mendoakan dan mengucapkan turut berduka, turut sedih dengan apa yang dialami oleh beliau. Menarik sekali adalah dakwah beliau ini kan tidak pernah ada yang bernuansa ekstrim, tidak pernah mencaci, tidak pernah memaki, tidak pernah menyinggung orang tertentu. Bahkan beliau berusaha untuk menghindari hal-hal yang khilafiyah. Bayangkan, yang santun seperti itu saja mudah diserang, apalagi yang dianggap kontroversial. Gitu. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah jaga ulama-ulama kita, Allah jaga ulama-ulama kita, Allah jaga mereka yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang sama Syekh Ali, saya ngomong sama dia ketika kejadian itu, saya rekam suara saya bilang sama dia. Jadi dia sempat voice note dalam rumah sakit, dia voice note masih ada, dia kirim ke saya. Dia bilang, "Habibi, alhamdulillah Allah selamatkan saya dari kematian." Itu yang dia ucapkan dengan suara yang masih lemah
karena dia sedang dijahit tangannya. Saya bilang sama beliau, bisa saja yang merencanakan ini ingin menghalang-halangi dakwah antum, tetapi mereka tak akan mampu menahan semangat juang antum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa saja memetik bunga yang sedang berkembang, ya, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menahan tumbuhnya tunas-tunas bunga baru dalam lingkaran keislaman. Mungkin saja mereka mampu mengganggu dakwah, tetapi mereka tidak akan mampu menahan semangat dakwah itu. Karena bagi umat Islam, semangat dakwah itu tidak akan pernah padam sampai kapanpun juga. Itu yang dapat saya kisahkan mengenai kejadian yang dialami oleh Syekh Ali Jabir, dan kita doakan mudah-mudahan beliau baik-baik saja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,